Jadi yang dinamakan dengan al-fitru itu adalah yauma tuftiruna, hari kalian berbuka. Nah, zakatnya disebut dengan zakat fitri. Nah, kita menyebutnya zakat fitrah. Selama ini kita latah menyebutnya zakat fitrah. Sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu sebenarnya adalah zakat fitri, karena al-fitru itu adalah hari kalian berbuka, yaitu zakat pada malam itu yang diwajibkan ketika seseorang sudah masuk tanggal 1 Syawal. Bahkan bagi orang yang meninggal dunia pun juga, nah kalau meninggal dunia sebelum tenggelam matahari maka dia tidak wajib zakat fitri. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1 Syawal misalnya, setelah adzan maghrib, la ilaha illallah, sakanya Sidin meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Sidin tetap wajib bayar zakat fitri. Nah, tapi kalau meninggalnya sebelum adzan maghrib di hari terakhir Ramadan, berarti Sidin tidak wajib untuk bayar zakat fitrah. Tapi kalau misalnya keluarganya membayarkan, itu tidak mengapa. Nah, sebaliknya kalau bayi lahir setelah tenggelam matahari, maka dia tidak wajib bayar zakat fitri. Tapi kalau lahirnya sebelum tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan, maka bayi itu tetap wajib dibayarkan zakat fitrinya atau zakat fitrahnya. Jadi penyebutan yang tepat itu sebenarnya adalah zakat fitri, yaitu adalah zakat yang wajib kalian keluarkan ketika kalian sudah berbuka atau juga ketika masuk tanggal 1 Syawal. Tetapi sesungguhnya boleh zakat fitri itu dikeluarkan dari semenjak awal Ramadan. Jadi dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan bahwa yang namanya zakat fitri itu fi Ramadan, dikerjakan boleh pada bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya dari semenjak tanggal 1 kemarin sudah boleh sebenarnya sampai hari ini, sampai nanti hari terakhir Ramadan. Nah, waktu wajibnya ketika matahari itu tenggelam masuk tanggal 1 Syawal, itu sudah waktu wajibnya. Kapan berakhirnya? Yaitu adalah sebelum orang-orang berangkat untuk menuju sholat Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadaqatul fitri. Nabi mewajibkan yang namanya sedekah fitri atau juga disebut dengan zakat fitri. Jadi dalam ayat Al-Qur'an juga kadang-kadang zakat itu disebut dengan sedekah. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu, sesungguhnya hanya sedekah atau zakat itu untuk siapa? Pertama adalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina, para amil, wal muallafati qulubuh wa fir riqab, wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Jadi dalam Islam itu ada 2 zakat, ada zakatul fitri, ada juga zakatul mal, zakat harta. Kapan zakat fitri itu berlaku bagi manusia atau bagi seorang muslim? Maka disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu adalah ala dzakari wal unsa, baik itu bagi laki-laki atau juga bagi perempuan. Kemudian wal hurri awil abadi, yaitu adalah bagi orang yang merdeka atau juga budak atau hamba sahaya. Jadi siapa yang misalnya, kalau sekarang sudah tidak ada budak lagi, kalau di zaman lalu siapa yang membayarkan budak, maka yang membayarkan adalah tuannya. Nah, yang membayarkan zakat fitri istri sekalipun sudah bekerja atau anak-anak siapa? Yaitu adalah suaminya. Tapi kalau misalnya jadi aku wajib bayar zakat fitri sorangan, silahkan. Atau juga misalnya dalam sebuah keluarga istri yang bayar, itu juga tidak mengapa. Tapi kewajibannya adalah ditanggungkan kepada suami. Tapi kalau istri mau membayarkan, itu tidak mengapa. Kemudian orang tua misalnya tidak mampu, maka yang membayarkan adalah kita sebagai anaknya. Jadi kalau anak tidak mampu, maka orang tuanya. Kalau misalnya ada pembantu di rumah yang dia hidup sehari-hari dengan kita 24 jam bahkan, dia tidak mampu, maka yang menanggung adalah kita tuannya. Jadi kita yang membayarkan zakat fitrinya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi
zakat fitri itu dikeluarkan wal hurri wal abdi, baik itu bagi orang yang merdeka atau juga budak atau hamba sahaya. Kemudian awis shogiri awil kabir, bagi anak kecil atau juga orang dewasa. Jadi semuanya kita wajib untuk bayar zakat fitri. Bahkan tadi kalau bayinya lahir, setelah tenggelam matahari, maka dia wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya. So'an min tamrin, satu sok daripada tamar, kurma. Au so'an min syairin, atau juga satu sok daripada gandum. Nah, jadi di zaman Nabi karena makanannya itu gandum dan juga kurma, maka yang dibayarkan itu adalah gandum dan kurma. Nah, bagaimana kita yang ada di Indonesia? Apakah boleh mengeluarkan selain daripada itu? Nah, disinilah para ulama beristihad, termasuk juga bolehkah zakat fitri itu diganti dengan yang namanya uang? Diganti dengan yang namanya uang. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau NU, Muhammadiyah, MUI, Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa zakat fitri itu boleh dibayarkan berupa uang atau juga taman, kimah atau juga taman, itu boleh. Maka itu biasanya sudah ada dari Kemenak mengeluarkan, misalnya kalau berasnya unus sekian, mutiara sekian, jadi boleh dibayarkan berupa uang. Walaupun ada juga pendapat yang melarang secara mutlak. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan apakah boleh dengan uang atau juga dengan beras, itu semua ijtihad, Bapak Ibu. Jadi yang menggunakan beras pun juga ijtihad. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan sa'an min tamrin, sa'an min syairin, satu sok daripada kurma, satu sok daripada gandum. Kada juga disebutkan beras, kada disebutkan beras. Otomatis artinya apa? Beras itu pun juga adalah bagian daripada ijtihad. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan misalnya, kada boleh yang namanya zakat fitri itu kecuali harus dengan beras, maka kita bisa tanya balik. Dalam hadis Nabi Pak adalah disebutkan beras. Nah, itu bisa kita tanya balik Sidin. Kalau Sidin menyatakan kada boleh dengan uang, lalu kita tanya balik, beras Pak adalah dalam hadis itu. Dalam hadis itu hanya menyebutkan tamar, kurma, dan juga hanya menyebutkan syair, gandum. Berarti Sidin namun hendak berzakat, zakat fitrah, berarti Sidin harus kurma. Kalau Sidin hendak tekstualis dengan hadis ini. Nah, jadi sebenarnya itu adalah ijtihad. Termasuk juga zakat menggunakan qimah atau juga uang. Misalnya Imam Bukhari membolehkan. Kemudian Hasan Al-Basri juga membolehkan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, bahkan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu Bapak Ibu adalah masa yang ketika itu begitu maju. Saking majunya, pada saat di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang dia hanya memerintah dalam waktu singkat, orang semuanya makmur. Akhirnya tidak ada orang yang bisa dikasih zakat. Jadi pada saat itu orang-orang pada makmur di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, mereka berpendapat, Umar bin Abdul Aziz berpendapat, Imam Bukhari dan juga tadi Hasan Al-Basri, boleh yang namanya mengeluarkan zakat fitri itu menggunakan qimah atau juga harga, yaitu uang. Apalagi Pak Wahidi, orang perlu gas. Kayak apa? Anak memasak kalau misalnya kada ada gas. Misalnya orang memahami zakat fitri itu hanya berupa beras, akhirnya apa? Semuaan beras. Jasidin nang dapat. Aku kayak apa memasak? Kada bisa duit nukar gas. Nah, disinilah sebenarnya penting bagi kita untuk bisa juga memahami akan makna hadis Nabi ini. Nah, kemudian ditambah lagi, aku Jasidin perlu juga menukarkan baju gasan anak. Kemudian aku perlu juga menukarkan lauk pauknya. Kayak apa? Misalnya hanya beras saja, makan beras itu. Makan nasi aja kawalah. Perlu yang namanya lauk pauk. Nah, sehingga pas sekali pendapat daripada Majelis Ulama Indonesia, kemudian Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, termasuk juga adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah, membolehkan yang namanya zakat fitri itu menggunakan qimah atau juga uang. Nah, qimah itu bukan qimah, malah qimah itu kancing. Qimatun atau juga taman itu harga, itu dengan uang.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berapa ukurannya mengeluarkan zakat fitri itu? Sa'an, 1 sok, itu ukuran orang Arab 1 sok. Jadi kalau di nominalkan dengan kita, beras itu adalah 3,5 liter atau juga 2,5 kilogram beras. Nah, kalau uang ya kalau sesuai dengan apa yang kita makan, 3,5. Misalnya, nah kita makan mutiara, kalikan 3,5 harga daripada beras tersebut. Misalnya, biasanya kalau kita bayar uang itu beras mutiara 45.000 lah, ya Pak. Bisa sudah naik nih harga beras pada naik, inflasi pula bisa. Jadi sebenarnya penyebutan sa'an itu Bapak Ibu itu sebenarnya adalah batas minimal. Kadang-kadang orang kita Islam memahami bahwa bayar zakat fitri itu 3,5 liter aja. Akhirnya langsung nang diisi 5 mobil, sakanya sini 3,5 liter juga. Sama dengan orang yang biasa-biasa saja. Seharusnya orang yang berlebih, orang yang kaya, mereka zakat fitrahnya 35 karung kalau bisa, atau 3,5 karung misalnya. Nah, jadi sebenarnya itu hanya batasan minimal. Yang kurang daripada itu hukumnya haram, tidak diterima zakatnya. Tapi kalau lebih daripada itu maka lebih bagus. Misalnya Ian berlebih, lalu misalnya hendak berzakat fitrah, yang di situ tertulis cuma 50.000, pian bari 100.000, maka itu lebih baik. Nah, atau misalnya kita di rumah ada 5 keluarga, 3,5 liter kali 5 berapa? 17,5 misalnya, berarti karena sampai seblek lah, karena sampai seblek kita tukarakan beras seblek misalnya, lebih daripada itu maka itu lebih bagus. Jadi sebenarnya 1 sok itu adalah hanya ukuran minimal. Nah, ini yang kadang-kadang jarang disampaikan kepada masyarakat kita. Tahunnya masyarakat kita 3,5 liter, akhirnya Sidin diisi mobil Mercy 3,5 liter juga. Nah, biasa-biasa saja 3,5 liter juga kalah Sidin dengan orang yang biasa-biasa saja. Nah, jadi itu terkait dengan zakat fitri. Nah, kemudian yang namanya zakat fitri peruntukannya untuk siapa? Nah, beda dengan zakat mal Bapak Ibu. Kalau zakat mal itu peruntukannya adalah sebagaimana yang ulun bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 60, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Pertama untuk orang fakir, kedua untuk miskin. Fakir ini kan orang yang orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi. Miskin itu adalah orang yang, atau sebaliknya Bu, lupa. Pokoknya ada yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki penghasilan. Nah, misalnya orang yang memiliki pekerjaan tapi dia tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Misalnya guru honor atau guru mengaji Bu, itu gajinya mohon maaf 1 bulan misalnya nih 600.000. Jauh benar kan dari UMR. Jangankan 600.000, sejuta kan cukup gue kita dalam satu keluarga. Nah, orang-orang yang seperti ini walaupun dia punya pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, maka orang ini disebut adalah termasuk golongan asnaf yang menerima zakat. Jadi fakir, miskin, amil ini adalah para pengumpul atau juga orang yang bekerja di badan amil zakat atau juga lembaga amil zakat. Kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf yaitu adalah orang-orang yang baik dia sudah masuk Islam, yang hatinya masih lemah, ada kemungkinan nanti dia tertarik lagi ke agama sebelumnya, maka kita beri sokongan zakat, boleh. Jadi misalnya kita pernah berkunjung ke Patikalain Bu, gunung di atas Barabai itu. Kemudian ada juga di Kandangan, dihantakan kan di mana tuh. Jadi ada daerah-daerah mu'alaf yang mereka juga sangat membutuhkan. Nah, kemudian
Ada juga orang yang belum masuk Islam, itu boleh. Tapi ini adalah agar mereka pada saat itu tidak mengganggu Islam. Nah, di zaman Nabi diberikan orang-orang yang belum masuk Islam agar mereka tidak mengganggu Islam dan tidak mengganggu kaum muslimin, maka bisa diberikan. Tapi di zaman Umar tidak lagi. Ketika itu karena ijtihad Umar, umat Islam sudah kuat, akhirnya tidak diberikan kepada para mu'allaf tadi. Kemudian wafir riqab. Riqab itu adalah budak. Kalau sekarang sudah tidak ada budak lagi. Nah, nanti sebenarnya bagaimana cara menyikapi asnaf ini kalau kita kaitkan dengan konteks saat ini. Jadi riqab wal gorim. Gorim itu adalah orang yang berhutang. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Nah, berdasarkan ketentuan yang ada dalam surah At-Taubah ini ayat 60, maka oleh lembaga amil zakat atau juga badan amil zakat itu diturunkan dalam program. Jadi programnya misalnya beasiswa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat, oh masa beasiswa? Kan disebutkan hanya 8 asnaf, kok ada beasiswa? Nah, sebenarnya tujuannya beasiswa siapa? Beasiswa orang yang masuk dalam 8 asnaf. Misalnya ada orang fakir atau miskin, anaknya tidak bisa sekolah, maka kita bisa berikan beasiswa dari uang zakat mal. Zakat mal.